Nah, akhirnya saya sampai di Pura Penataran Dalempet pada hari ini, Tumpak Kerulut, dan tampak ada beberapa perbaikan di depan pura seperti ini teman-teman. Dan saya akan merapikan rambut, merapikan pakaian saya dulu, serta mengamankan kendaraan yang saya sewa ini. Baik, tampak dari samping seperti ini, tapi saya akan memilih jalur depan biar sesuai dengan prosedural ya. Saya lebih suka memilih jalan dari depan. Jadi kalau dari depan kita harus memutar sedikit karena itu pintu masuk atau koring ranjing dari samping seperti itu teman-teman. Tampak depan daripada penataran Pura Dalempet teman-teman, Nusa Penida, Pura Penataran Pet, Desa Pet. Kita masuk dari sini, kita melihat Balai Kulkul langsung, gapuranya, gapura depan seperti itu, dan langsung menuju Pura Ratu Gede. Pemedak yang tampil pada hari Tumpak Kerulut ini persembahyangan di Pura Dalempet. Pura pertama Pura Segara, kemudian kedua Pura Taman, ketiga Pura Ratu Gede, dan keempat Pura Penataran Agung. Seperti itu. Fenomenal yang mungkin kita akan lihat di Google itu, di Google Search dan Google serta gambar-gambar yang lain adalah gambar daripada gapura ini yang begitu indah. Jadi para pemendak yang bersembahyang ke dalam meletakkan sandalnya atau alas kakinya di luar atau jabe sisih. Melukat dulu untuk lunas rahayu. Ya, meletakkan alas kaki, kemudian ngeranjing ke jeroan. Pura Penataran Dalempet adalah tempat memuja kekuatan Tuhan sebagai pencipta Purusa Pradana. Purusa adalah kekuatan jiwa, roh, atau daya spiritualitas yang memberi nafas kehidupan. Sedangkan Pradana adalah kekuatan fisik atau jasmani sebagai wadah jiwa yang mewujudkan kekuatan Purusa tersebut. Dalam babat disebutkan, iki sami pada sakti dan kenenguan hilang, ya nasira yang hilang kasdianira mangguh papa sira, ya nasira pingit punang sira sakti wiwesa kina sihang dening sarwa tengat muang sarwang, yang artinya ini semua tak terbilang kesaktiannya, dan bagi yang meragukannya akan papa jadinya apabila mengkeramatkannya akan berhasil dikasihi oleh yang serba keramat. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh para pemedak atau siapa saja yang datang ke Pura Dalempet. Karena saat berada di Pura Dalempet ada sejumlah larangan atau pantangan yang perlu dipatuhi, yakni tidak diperbolehkan memakai saput poleng ataupun mengenakan bunga pucuk karena dianggap memada-mada ide betara. Tidak diperbolehkan kencing berdiri di sekitaran areal pura, dan tidak diperbolehkan menyanyikan kenting janger. Pura Dalempet kerap jadi tempat sejumlah balian untuk memohon taksu agar apa yang dijalankan berjalan lancar dan aman. Tak sebatas itu, pemedak yang usahanya berjalan tersendat pun menjadikan Pura Dalempet tempat untuk memohon agar diberikan kemudahan menjalankan roda bisnisnya. Puja wali di Pura Dalempet yang dilaksanakan setiap Buddha Wage Klau atau kerap disebut Buddha Cemeng Klau bertepatan dengan Puja wali Betari Rambut Sedana. Berdasarkan Purana Pura Penataran Pet, dikisahkan keberadaan Pura Penataran Pet yang dulunya disebut Pura Dalam Nusa merupakan tempat I Gede Mecaling melaksanakan tapa berata. Di sana, I Gede Mecaling memuja Ida Betara Siwa, memohon untuk menunggalkan Bayu, sabda dan idepnya. Tiba-tiba turunlah Hyang Betara, disertai dengan angin kencang, kilat dan petir menyambar-nyambar. Saat itulah
Igede Mecaling dianugerahi oleh Betara Siwa berupa ajian Kanda Sanga. Tiba-tiba, rupa Igede Mecaling berubah, badannya bertambah besar nan tinggi, kulitnya berwarna hitam, raut wajahnya menyeramkan. Dan mendadak pula taringnya bertambah tajam serta panjang, suaranya pun menggetarkan dunia. Oleh karena itu, diutuslah Ida Betara Indra untuk menaklukkan Igede Mecaling. Lalu, taringnya pun dipotong oleh Ida Betara Indra. Kemudian Igede Mecaling kembali melakukan tapa yoga di dalam pet, memuja Ida Betara Ludra. Karena ketekunannya, ia pun dianugerahi panca taksu oleh Ida Betara Ludra. Kelima taksu tersebut adalah taksu kesakten atau kesaktian, taksu balian atau dukun, taksu pengeker atau guna-guna yang mampu membuat orang mabuk cinta, taksu penolak gerubuk atau penolak wabah penyakit, taksu anggawe bragala atau kemarahan membuat para buta kala tersenyum sendiri dan lupa diri. Setelah mendapatkan penganugerahan dari Ida Betara Ludra, Igede Mecaling menjadi penguasa di Pulau Nusa Penida diiringi oleh sejumlah wong samar. Mulai saat itu beliau bergelar sebagai Papak Poleng. Lalu Igede Mecaling kembali melakukan tapa yoga dan menjelma bagaikan seorang dewa yang bergelar Ida Betara Ratu Mas. Kemudian di tempat beliau dibangun pura yang disebut sebagai Pura Penataran Ped dan merupakan salah satu pura satkayangan yang ada di wilayah Nusa Penida. Pura ini sebagai tempat pemuliaan Ida Betara Ratu Mas dan Ratu Gede. Disebutkan sekarang Ida Betara yang berstana di Pura Ratu Gede bergelar Ida Betara Ratu Gede, dan yang berstana di Pura Penataran Ped beliau bergelar Ida Betara Ratu Mas. Ida Betara Ratu Gede merupakan wujud Purusa dan Ida Betara Ratu Mas merupakan wujud Pradana. Ida Betara Ratu Gede yang berstana di Pura Ratu Gede dan Ida Betara Ratu Mas yang melinggih di Pura Penataran Ped. Beliau diyakini memiliki sifat angker, maha dahsyat, sakti, juga pemurah, pengasih, serta maha adil dan bijaksana. Namun dikatakan beliau memiliki 108 ancangan wong samar yang bersemayam di sekitar area pura tersebut. Sewaktu-waktu para wong samar dapat menyebarkan wabah penyakit. Ada beberapa jenis upacara dan persembahan untuk menanggulangi wabah penyakit itu. Dikatakan mulai sasih kapat saat Anggar Kasih Pengempon Banjar adat hadir untuk melakukan kegiatan ngeduk taman di Pura Taman. Taburah berupa perang sate untuk menangkal penyebaran penyakit oleh para wong samar. Di samping melakukan upacara taburah secara rutin tiap Kajeng Kliwon, mulai sasih kanem sampai sasih kaulu, juga dilaksanakan upacara jaru berupa bol celeng yang dipersembahkan kepada bale ancangan Betara Ratu Gede. Serta mundut idatapakan berupa Ratu Gede, Ratu Mas berupa barong, ada juga berupa sesolahan yang dianggap sakral, semisal kesenian gandrung, sang hyang dedari, dan lain sebagainya. Baik pemirsa, saat sekarang ini saya berada di Ciroan Pura Penataran Ped, sehingga melakukan persembahyangan terakhir adalah di sini, dan pelinggih-pelinggih yang berada di belakang saya ini akan saya jelaskan satu persatu di vlog saya ini. Om Santi Santi Santi. Pura Penataran dalam Ped, tempat memuja kekuatan Tuhan sebagai pencipta Purusa dan Pradana. Dengan bersembayang di Pura Nusa Penida, diharapkan dan dimohonkan adanya keseimbangan dua kekuatan itu. Termasuk dalam kehidupan manusia, keseimbangan jasmani dan rohani, sehingga hidup lebih harmonis di bumi. Wujud keseimbangan yang dianugerahkan Tuhan agar kekuatan Purusa ataupun spiritual dan Pradana ataupun fisik bisa mencapai harmonisasi dalam kehidupan ini. Baik pemirsa, demikianlah suasana terkini terkait dengan piodalan dari Pura Penataran dalam Ped.
Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa Selobi Omnivora Channel. Akhir kata, saya kreator video Jurtapakan Selobi Omnivora, pamit undur diri, sampai jumpa.